Satu pertanyaan, sebagai sanguin selalu bercanda dengan anak, tapi suami dan ibu saya tidak suka gaya saya mendidik anak. Mereka sukanya gaya kuno. Dulu ibu saya selalu pakai rotan mendidik anak. Saya nggak mau itu. Suami pun KDRT bila saya nggak nurut. Sehingga saya cukup tertekan dan malah bingung bagaimana sebenarnya harus didik anak. Tapi kalau saya ingat saya begitu ketakutan dulu, saya tidak tega pukul anak saya. Anak saya 11 tahun, mungkin baru 2 kali saya marah. Karena saya trauma juga, akhirnya suami saya kok malah anak saya ngatur saya. Padahal bukan seperti itu maksud saya. Sehingga hanya ingin menunjukkan kesabaran. Memang tidak bisa terlihat sekarang hasil-hasilnya. Seperti yang Bapak lakukan, dulu keinginan anak jadi gamers. Nah, ibu dan suami saya tidak mau saya begitu. Saya ditekan habis. Memang jujur parenting saya tidak punya, baru kali ini saya ikut, apakah saya bisa dengarkan di YouTube? Ya, banyak. Saya sudah upload lebih 1000 file untuk parenting. Saya sudah upload sejak tahun 2009, namanya Inspirasi Mendidik Anak. Itu 2009, setiap bulan 12 episode. Itu ingat betul, saya 2009 memulai program namanya Inspirasi. Dimulai dengan inspirasi mendidik anak, lalu inspirasi pernikahan, itu hanya 5 menit per episode. Jadi inspirasi dari anak, inspirasi ayah, inspirasi ibu, gitu ya. Itu dari 2009. Tiap bulan upload 12 episode. Kenapa tiap bulan 12? Karena itu episode yang sama yang saya berikan juga ke live channel, ke MNC Group. Tapi juga saya upload di channel YouTube saya, yaitu channel Inspirasi Jarod Wijanarko. Sekarang bertambah lagi channel Keluarga Bahagia. Yang Keluarga Bahagia aja juga sudah ada 500 episode lebih. Jadi anak autis bagaimana, anak melankolik bagaimana, memotivasi anak bagaimana, anak kognitif, anak yang efektif, anak dan macam-macam tema parenting. Dan siap sekarang, tadi makanya saya rekam ya, itu satu pertanyaan, satu file. Supaya sekarang ini upload saya per file, pertanyaan. Karena kalau tanya jawab 2 jam, lalu orang, nih kalau mau dengar tanya jawab, aduh Pak, saya pertanyaan yang depan-depan nggak saya butuhkan. Sekarang maka saya bolak-balik, stop record, lalu record lagi, tujuannya nanti uploadnya per pertanyaan. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Maka cara ngelihat YouTube-nya bisa juga, ketik aja pertanyaan Ibu, kalau pertanyaan serupa ada, nanti kan muncul. Tapi supaya yang muncul bukan punya orang lain, ya gini, anak tunggal Jarod Wijanarko, anak autis Jarod Wijanarko, anak nonton film porno Jarod Wijanarko, anak game adiktif Jarod Wijanarko. Tema ditambah nama saya pasti muncul. Suami selingkuh Jarod Wijanarko, seks yang bergairah Jarod Wijanarko. Soal persuami istri juga lebih dari 500 episode sudah saya upload. Memang saya makin sejak pandemi ini tiap hari upload file baru. Dan itu bisa dipelajari di YouTube. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya soal didik anak. Memang suami istri pasti berbeda cara mendidik, ya. Juga orang tua anak cara berbeda. Menurut saya konsisten aja dengan caranya masing-masing, tapi cara yang berbeda ini dikombinasi menjadi kelengkapan. Bapaknya tega didik anak, biar bagian bapak aja yang mendisiplin anak, nanti ibu ngajak bermain. Tapi jangan bermain dan mendisiplin ini dipertentangkan, karena anak butuh bermain, tapi anak juga butuh didisiplin. Malah jangan sehati dengan suami ikut-ikut mendisiplin. Wah, anaknya digebuki bapaknya nangis, ibunya sehati, kamu apain anak nangis? Saya pukul berapa kali? 10. Oke, aku 10 kali juga. Wah, sehati, anaknya digebuki bareng-bareng. Mati tuh anak, bapaknya gebuki 10 kali, ibunya gebuki 10 kali. Maka Tuhan bikin yang tega menikah sama yang tidak tega, supaya anaknya tidak mati digebuki. Yang pelit menikah sama yang murah hati, supaya uangnya nggak habis disumbangin. Yang romantis menikah sama yang tidak romantis, supaya jangan tiap hari bikin anak terus. Jadi Tuhan itu sudah mengatur orang menikah itu 2 orang yang berbeda. Kenapa? Karena ibu menikah dengan lawan jenis. Karena nggak boleh menikah dengan yang sejenis. Ya, bapak menikah dengan lawan jenis. Jadi bapak sabar, pasangannya nggak sabar. Ibu orangnya rapi, pasangannya nggak rapi. Ibu teliti, pasangannya nggak teliti. Kenapa? Karena ibu menikahi lawan jenis. Nah, dengan si lawan jenis ini harus menjadi teman hidup, bukan musuh hidup. Teman hidup yang sepadan. Tapi gimana bisa sepadan dengan lawan jenis? Itulah seninya, ya. Jadi kalau bapaknya tegaan, tapi tegaannya nggak boleh salah, ya. Tegaan lo KDRT. Jadi tegaannya terus menjadi berubah jadi tegas. Hukumannya harus terukur. Hukumannya alkitabiah dan ilmiah, gitu ya. Reward and punishment-nya bukan karena kebencian. Punishment-nya kita ganti menjadi tambah kewajiban atau pengurangan hak, pengurangan uang saku. Nah, ini artinya hukuman-hukuman yang mulai dibicarakan suami istri
kepada hal-hal yang lebih sistematis, bukan karena kebencian, tapi untuk mengajari anak benar dan salah. Nah, memang ini PR yang tidak mudah untuk suami istri yang berbeda, dan memang pasti berbeda ya. Pernikahan itu berangkat dari perbedaan yang luar biasa. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya Sanguin, istri pragmatik. Saya personality saya dengan ilmu Myers-Briggs Type Indicator, saya tes, saya ENFP. Istri saya ISTJ. Jadi 4 huruf, 4-4-nya beda. Kami bertolak belakang. Dari suku, kepribadian, saya temperamen dasar saya Sanguin, istri pragmatik. Otomatis cara didik anaknya berbeda, logikanya berbeda. Tapi berangkat dari perbedaan itu, karena saling mencintai, diskusi, komunikasi, ngobrol, membicarakan hukum dan norma baru dalam keluarga, apa yang mau dibangun, akhirnya sekarang kami sangat sehati, sangat sepadan, sepikir, serasa. Nah, ini proses yang panjang. Kalau saya menikah 31 tahun. Jadi Bapak Ibu menurut saya yang punya masalah cara beda mendidik anak ini, mulai sekarang bangun relasi yang baik dengan pasangan yang lawan jenis itu, supaya walaupun lawan jenis tapi nggak berantem. Lawan jenis tapi melengkapi. Yang satu pelit, ngajar anak nabung. Yang satu murah hati, marketing, ngajari anak investasi. Jadi hanya bisa investasi kalau punya tabungan. Jadi menabung dan investasi bukan sesuatu yang dipertentangkan, tapi melengkapi. Hanya bisa nabung dulu untuk bisa investasi. Itu contoh bagaimana melengkapi akhirnya. Nah, demikian juga paket parenting. Ada modul ayah, modul ibu. Kurikulum ayah, kurikulum ibu. Kurikulum ayah berbeda sama kurikulum ibu. Tapi ayah dan ibu, dua modul ini dalam satu kesatuan mendidik anak. Nah, ini menurut saya bisa ya kalau ikutin terus. Kalau mau gratis ikut belajar saya begini aja udah. Ya kan? Dulu kan ikut seminar saya mesti bayar. Sejak pandemi aja saya bikin gratis. Makanya banyak orang, Pak, kalau gitu saya konseling sama Bapak. Aduh, nggak usah konseling dah, mahal. Kalau saya bilang 1 jam 2,5 juta, banyak yang kaget. Makanya kalau mau konseling, saya referensi ke orang lain ya. Saya punya teman yang 500 ribuan ada. Kalau psikolog yang nangani anak-anak kami 1,5 juta per jam. Nah, itu kan psikolog. Saya kan neuroscience, saya belajar psikologi juga. Saya magister pendidikan, saya dokter teologi. Saya seorang praktisi anak, saya coach di Metro Possible. Jadi kalau 1 jam 2,5 juta ya wajar kan gitu kan. Tapi banyak orang nggak sanggup bayar. Ya sudah, ikut gratis aja yang program-program Q&A seperti ini. Karena kalau konseling Anda harus book saya, nggak bisa 1 sesi. 1 jam Anda cerita masalah aja udah 1 jam. Argonya jalan. Minimal book kan mesti 4 jam, ya 10 juta. Jadi ya kalau mau nggak masalah ya. Mungkin yang hadir di sini banyak ya. Pak, saya berkelimpahan kok Pak. Saya book Bapak 4 jam ya Pak ya, 10 juta ya. Oke. WA saya, kita deal, atur jadwal, kita konseling. Ya. Tapi kalau yang enggak, ya ikut yang gratis aja. Ya. Atau panggil seminar sama juga kan, panggil saya seminar 1 sesi 2,5 juta. Jadi mau pesertanya sendirian atau kumpulin jemaat segereja ya sama. Ya kan? Kalau kita mau modul parenting. Tapi yang gratis banyak, sudah upload semuanya di YouTube ya. Oke. Jadi kalau anaknya sekarang ini memang repot ya kalau lalu anak ikut orang tuanya, orang tua intervensi, jadi si mertua ini atau mama sendiri intervensi, beda sama anak, sama dirinya sendiri, didik anak. Nah, ini perbedaan itu jangan sampai di depan anak sebagai sebuah pertentangan. Anak harus melihat perbedaan itu sebagai kelengkapan. Jadi misalnya anak itu berkata, "Duh, aku tuh seneng banget ya kalau papa itu ngajar itu optimis, gimana investasi, tapi aku kan nggak bisa investasi kalau mama nggak jadi aku nabung." Gitu ya. Jadi akhirnya anak melihat kami berbeda, tapi kami tidak berantem. Nah, itulah yang harus diusahakan dalam mendidik anak yang berbeda antara suami dan istri. Tapi kalau suaminya sampai misalnya berantemnya sama istri gara-gara cara mendidik anak, lalu suaminya gebukin istri, wah ini sudah nggak normal juga ya, sudah sampai KDRT, perbedaan yang dipertengkarkan. Wah ini bisa jadi toxic parenting, di mana yang dilakukan orang tua justru meracuni anak. Nanti anak benci satu dan cinta yang lain. Jadi anak nggak boleh melihat satunya papa baik, mama jahat, atau sebaliknya. Jadi nggak boleh seperti itu. Ya, begitu